Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Novialsa, berasal dari kelas F3. Di sini saya akan menyampaikan materi biologi beberapa sistem. Yang pertama, sistem pencernaan. Pembahasan kita pertama yaitu memberi nama rangkap pencernaan manusia tersebut. Yang pertama yaitu ada rongga mulut, tempat dimulainya pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ketiga ada hati, menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Yang keempat ada lambung, tempat mencerna makanan secara kimiawi dengan asam dan enzim. Yang kelima ada kantung empedu, menyimpan cairan empedu. Yang keenam ada pankreas, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Yang ketujuh ada usus besar, tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Yang kedelapan ada usus halus, tempat penyerapan sebagai besar nutrisi makanan. Yang kesembilan dan terakhir yaitu saluran pembuangan sisa makanan. Dua, ada enzim pencernaan. Enzim yang pertama yaitu amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau pankreas yang bekerja di mulut atau usus halus yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua, enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung, bekerja di lambung dan berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas, bekerja di usus halus dan berfungsi memecah protein menjadi asam amin. Yang keempat, enzim lipase dihasilkan oleh pankreas, bekerja di usus halus dan berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan glukosal. Yang ketiga, mekanisme mekanik dan kimiawi pada pencernaan. Yang pertama, mekanik, yaitu mekanismenya penghancuran fisik makanan. Contohnya mengunyah oleh gigi, pengadukan di lambung. Yang kedua, kimiawi, pemecahan makanan oleh enzim. Contohnya amilase, pepsin, tripsin, dan lipase. Yang kedua, sistem reproduksi. Yang pertama ada anatomi organ reproduksi laki-laki. Bagian luarnya ada penis dan skrotum. Yang kedua, organ dalamnya. Yang pertama ada testis, menghasilkan sperma dan hormon. Yang kedua ada epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Yang ketiga ada vas deferens, saluran pengangkutan sperma. Yang keempat vesicula seminalis, menghasilkan cairan nutrisi sperma. Yang kelima kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang membantu pergerakan sperma. Yang keenam kelenjar Cowper, menghasilkan lendir pelumas. Yang ketujuh ada uretra, saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kedua, anatomi organ reproduksi perempuan, bagian luar dan dalam. Bagian luar atau vulva ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoris, ada lumbang vagina. Organ dalamnya ada ovarium, indung telur, menghasilkan ovum dan hormon. Yang kedua ada tuba falopi, oviduk, tempat terjadinya fertilasi. Yang ketiga uterus, tempatnya rahim, tempat perkembangan janin. Yang keempat cervix, leher rahim, penghubungan rahim dan vagina. Yang kelima vagina, saluran kelahiran dan tempat masuknya sperma. Yang ketiga, mekanisme fertilasi kehamilan dan melahirkan. Fertilasi pembuahan, ada pertama sperma masuk ke vagina, yang kedua sperma bergerak menuju tuba falopi, yang ketiga sperma bertemu dengan ovum dan terjadi pembuahan, yang keempat terbentuknya zigot. Fase kehamilan, yang pertama zigot membelah menjadi embrio. Yang kedua, embrio menempel pada dinding rahim atau implantasi. Yang ketiga, embrio berkembang menjadi janin.
Yang keempat, kehamilan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Melahirkan serviks membuka atau dilatasi. Yang kedua, kontraksi rahim mendorong bayi keluar. Yang ketiga, bayi lahir melalui vagina. Yang keempat, plasenta keluar setelah bayi lahir. Yang keempat, proses mekanisme menstruasi. Fase menstruasi hari 1 sampai 5, dinding rahim luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua, fase folikular, hari 6 sampai 13. Folikel dalam ovarium berkembang, hormon estrogen meningkat. Yang ketiga, ovulasi, hari ke-14. Ovum matang dilepaskan dari ovarium. Fase luteal, hari 15 sampai 28, hormon progesteron meningkat, dinding rahim menebal. Jika tidak terjadi pembuahan, hormon turun dan menstruasi dimulai kembali. Yang kelima, proses pematangan sperma. Pertama ada spermatogenesis atau sel induk. Yang kedua, spermatosit primer. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Yang keempat, spermatid. Yang kelima, spermatozoa, sperma matang. Yang keenam, hormon-hormon reproduksi. Pertama ada FSH. Fungsinya merangsang pembentukan sperma dan pematangan folikel ovarium. Yang kedua ada LH, memicu ovulasi dan produksi testosteron. Yang ketiga estrogen, mengatur perkembangan organ reproduksi perempuan dan siklus menstruasi. Yang keempat progesteron, menebalkan dan mempertahankan dinding rahim. Yang kelima ada testosteron, mengatur perkembangan organ reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. Yang keenam, prolaktin, merangsang produksi AKSI. Yang ketujuh, oksitosin, membantu kontraksi saat persalinan dan pengeluaran ASI. Yang ketiga, sistem saraf. Pembahasan pertama adalah pembagian neuron. Yang pertama yaitu ada dendrit, menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain. Yang kedua, badan sel atau soma, pusat metabolisme dan mengandung inti sel. Yang ketiga, akson, menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Yang kedua ada impuls saraf, gerak refleks, dan gerak sadar. Impuls saraf adalah pesan atau rangsangan yang dihantarkan oleh neuron dari reseptor ke efektor. Alur impuls itu ada dari rangsangan menuju reseptor, reseptor menuju neuron sensorik, menuju SSP, dan menuju neuron motorik ke efektor lagi. Yang kedua ada gerak refleks, gerakan yang terjadi cepat dan tidak sadar. Contohnya menarik tangan saat terkena benda panas. Yang ketiga ada gerak sadar, gerakan yang dikendalikan oleh otak dan dilakukan dengan kesadaran. Contohnya menulis, berjalan, mengangkat buku. Yang ketiga 12 kranial dan fungsinya. Yang pertama olfaktorius, berfungsi penciuman, optikus penglihatan, oculomotorius menggerakkan bola mata, trochleus menggerakkan mata ke bawah, trigeminus sensasi wajah dan mengunyah, abdusen menggerakkan mata ke samping, facialis ekspresi wajah dan pengecapan, vestibulocularis pendengaran dan keseimbangan, glossopharyngeus menelan dan pengecapan, vagus mengatur organ, accessorius menggerakkan leher dan bahu, hippologus menggerakkan lidah. Yang keempat, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf tepi yang menghubungkan SSP dengan seluruh tubuh, terdiri atas saraf sensorik, saraf motorik. Yang kelima ada kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipofisis. Hormonnya ada GH, FSH, LH, berfungsi mengatur pertumbuhan dan kerja kelenjar lain. Yang kedua ada tiroksin, mengatur metabolisme.
keempat, sistem gerak. Yang pertama, rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia berfungsi sebagai menopang dan memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ vital, tempat melekatnya otot, alat gerak pasif, tempat pembentukan sel darah, tempat penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfor. Kedua, ada rangka aksial atau rangka sumbu terdiri dari tengkorak kranium, tulang belakang vertebra, tulang rusuk, dan tulang dada sternum. Yang kedua ada rangka apendikuler, rangka anggota gerak. Ada gelang bahu, tulang lengan dan tangan, gelang punggul, tulang tungkal dan kaki. Yang kedua, proses pembentukan tulang atau osifikasi. Tahapan yang pertama, mesenkim, jaringan embrio membentuk tulang rawan atau kartilago. Yang kedua, tulang rawan tumbuh dan membesar. Yang ketiga, sel pembentukan tulang atau osteoblast menyimpan mineral kalsium dan fosfat. Yang keempat, tulang rawan secara bertahap digantikan oleh jaringan tulang keras. Yang kelima, terbentuk tulang dewasa. Sel-sel pada tulang ada 3. Osteoblast membentuk tulang baru. Kalau osteosit, sel tulang dewasa. Osteoklas menghancurkan jaringan tulang tua. Yang ketiga, jenis tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. A. Tulang rawan atau kartilago. Ciri-cirinya tuh lentur dan elastis. Banyak ditemukan pada anak-anak. Contohnya ujung hidung, daun telinga. Yang B, tulang keras atau osteon. Ciri-cirinya kuat dan kaku, mengandung banyak kalsium dan fosfor. Contohnya tulang paha, tulang lengan, tulang tengkorak. Keempat, bentuk-bentuk tulang dan contohnya. Yang pertama, tulang pipa, cirinya panjang seperti pipa. Contohnya ada femur. Yang kedua, tulang pendek. Ciri-cirinya pendek dan hampir kubus. Contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang pipih, tipis dan lebar. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contohnya tulang belakang. Yang kelima, sistem ekskresi. Yang pertama, anatomi organ-organ ekskresi. Yang A, ginjal. Bagian ginjal ada korteks, tempat glomerus dan kapsula, bowonan. Yang dua, medula, berisi lengkung, Henle, dan tubulus. Yang ketiga, pelvis, renalis, penampung urin sementara. Yang keempat, nefron, unit fungsional ginjal. Fungsinya tuh menyaring darah dan membentuk urin. B, kulit. Ada epidermis, kulit ari. Ada dermis, kulit jangat. Ada kelenjar keringat, pembuluh darah, dan folikel rambut. Fungsinya untuk mengeluarkan keringat. C, hati, lobus kanan dan kiri, saluran empedu, pembuluh darah hati. Fungsinya detoksifikasi racun dan menghasilkan empedu. Yang D, paru-paru, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Fungsinya mengeluarkan CO2 dan uap air. Kedua, mekanisme pembentukan urin ada filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus. Darah disaring menghasilkan urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali terjadi di tubulus proksimal. Zat yang masih diperlukan tubuh ada air, glukosa, asam amino diserap kembali. Yang ketiga ada augmentasi atau sekresi terjadi di tubulus distal. Zat sisa ditambahkan ke urin sehingga menghasilkan urin sesungguhnya yang dialirkan ke pelvis renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra. 3. Mekanisme pembentukan keringat. 1. Suhu tubuh meningkat. Yang kedua, hipotalamus di otak mendeteksi kenaikan suhu. Yang ketiga, kelenjar keringat dirangsang. Yang keempat, keringat keluar melalui pori-pori. Yang kelima, keringat menguap.
sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Adapun kandungan keringat, ada air, garam mineral, dan sedikit urea. Yang keempat, kelenjar pada suhu panas dan suhu dingin. Suhu saat panas akan terjadi kelenjar keringat aktif, pembuluh darah kulit melebar, produksi keringat meningkat. Ketika suhu dingin, kelenjar keringat kurang aktif, pembuluh darah kulit menyempit, rambut berdiri merinding untuk mengurangi kehilangan panas. Yang kelima, mekanisme detoksifikasi racun oleh hati. Hati berfungsi menetralkan racun yang masuk ke tubuh. Prosesnya, 1. Racun di bawah darah ke hati. 2. Sel hati mengubah zat beracun menjadi zat yang lebih aman. Yang ketiga, amonia diubah menjadi urea. Yang keempat, urea dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Yang kelima, obat, alkohol, dan zat berbahaya lainnya juga diuraikan di hati. Proses pertukaran gas pada paru-paru terjadi di alveolus. Mekanismenya, yang pertama, udara masuk hingga alveolus. Oksigen O2 dalam alveolus berdifusi ke kapiler darah. Yang ketiga, karbon dioksida CO2 dari darah berdifusi ke alveolus. O2 diangkut oleh hemoglobin ke seluruh tubuh. CO2 dikeluarkan saat ekspirasi atau menghembuskan nafas. Persamaan sederhana, O2 alveolus itu darah, CO2 darah itu alveolus. Yang keenam ada sistem sirkulasi. Pembahasan kita yang pertama ada anatomi jantung, yaitu ada 4 serambi kanan menerima darah kotor CO2. Yang kedua, bilik kanan memumpah darah kotor. Yang ketiga, serambi kiri menerima darah bersih O2. Yang keempat, bilik kiri memumpah darah bersih. Yang kedua, ada jenis pembuluh darah. Adapun 3 jenisnya. Yang pertama, arteri, yaitu bawa darah dari jantung. Yang kedua, vena, bawah darah balik ke jantung. Yang ketiga, kapiler, jantung atau dinding sel, tempat tukar zat. Yang ketiga ada mekanisme sirkulasi darah. Ada 2, sirkulasi kecil paru-paru, sirkulasi besar sistemik, bisa dirangkai. Serambi kanan bilik kanan itu paru-paru, serambi kiri bilik kiri itu tubuh. Jadi kembali lagi ke serambi kanan. Yang ketujuh ada sistem imunitas. Sistem imunitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu pertahanan yang bekerja secara umum terhadap semua jenis kuman. Ada 2, eksternal dan internal. Eksternal adalah pertahanan di luar tubuh, contohnya kulit, air mata, bulu hidung, dan keringat. Yang kedua, internal, yaitu pertahanan di dalam tubuh, bisa demam dan peradangan. Bagian yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik, pertahanan yang bekerja khusus terhadap antigen tertentu. Ada struktur sistem kekebalan. Yang pertama, limfosit B, yaitu menghasilkan antibodi yang diproduksi di sumsum tulang. Yang kedua, limfosit T, yaitu menghancurkan sel yang terinfeksi. Yang ketiga, yaitu antibodi yang protein menetralkan antigen. Adapun respon kekebalan tubuh terhadap antigen tersebut, yang pertama ada humoral, yaitu yang memecahkan bakteri dan virus di cairan tubuh. Yang kedua ada seluler, yaitu menghancurkan sel yang terinfeksi. Yang ketiga ada imunologis, yaitu menjadi dasar kerja vaksin. Yang ketiga bagiannya jenis kekebalan tubuh. Ada aktif dan pasif. Yang aktif yaitu tubuh membuat antibodinya sendiri. Contohnya
setelah sembuh dari penyakit. Yang kedua ada pasif, yaitu antibodi dibuat oleh tubuh. Contohnya, antibodi dari ibu kepada bayi yang melalui ASI. Yang keempat, bagian disfungsi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada alergi, yaitu respon berlebihan terhadap zat tertentu. Yang kedua ada autoimun, yaitu sistem imun menyerang tubuh sendiri. Yang ketiga imunodefisiensi, yaitu sistem imun yang lemah. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.